Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lian Salimatus Zulfa dengan NIM 53010200023. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait masa kemajuan dan kemunduran Daulah Bani Umayyah II. Bagaimana kemajuan pada masa Bani Umayyah II? Yang pertama, pada bidang ilmu pengetahuan. Pemisahan Andalusia dari Baghdad secara politis tidak berpengaruh dengan transisi keilmuan dan peradaban di antara keduanya. Banyak Muslim Andalusia yang menuntut ilmu di negeri Islam belahan timur, dan tidak sedikit pula ulama dari timur yang mengembangkan ilmunya di Andalusia. Prestasi umat Islam dalam memajukan ilmu pengetahuan tidak diperoleh secara kebetulan, melainkan dengan kerja keras melalui berbagai proses. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan filsafat tidak terlepas kaitannya dengan kerjasama yang harmonis antara penguasa, hartawan, dan ulama. Kesadaran manusia dan kecintaan akan ilmu pengetahuan menimbulkan hasrat untuk membangun berbagai perpustakaan dan lembaga-lembaga pendidikan. Bidang-bidang ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik yang paling berkembang antara lain. Yang pertama, pada bidang filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 selama pemerintahan Bani Umayyah. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Andalusia adalah Abu Bakar bin Tufail. Beliau banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hayy bin Yaqzan. Tokoh terbesar filsafat di Andalusia adalah Ibnu Rushd dari Cordova. Ia menafsirkan naskah Aristoteles dan menguliti masalah menahun tentang keselesaian filsafat agama. Yang kedua, pada bidang sains. Ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, dan kimia berkembang dengan baik di Andalusia. Ibrahim bin Yahya al-Naqshah terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan berhasil membuat teropong yang dapat menentukan jarak tata surya dan bintang. Ahmad bin Abbas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umam al-Hasan bin Ja'far dan saudara perempuan al-Hafiz adalah dua orang dokter dari kalangan wanita. Yang ketiga, pada bidang fikih. Andalusia mayoritas manut mazhab Maliki. Dikenalkan pertama oleh Ziyad bin Abdul Ar-Rahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Ibnu Yahya. Beliau adalah seorang qadhi. Kemudian Abu Bakar Al-Qutiyah, Munzir bin Saif Al-Baluti, dan Ibnu Hasim yang paling terkenal. Berikut merupakan salah satu contoh kemajuan di berbagai ilmu pengetahuan, seni musik, dan lain sebagainya. Yang kelima, bidang pembangunan fisik. Pada bidang pembangunan fisik, Samah bin Malik menjadikan Cordova sebagai ibu kota provinsi Andalusia, menggantikan Sevilla pada tahun 100 Hijriah atau 719 Masehi. Ia membangun tembok dinding kota, memugar jembatan tua, membangun kisaran air. Ketika Ad-Dahil berkuasa, Cordova diperindah serta dibangun benteng di sekeliling istana. Kebanggaan Cordova adalah Al-Qasr Al-Kabir, Ar-Rusaf, Masjid Jami Cordova, Al-Zahra, dan Al-Zahiran. Selanjutnya, bagaimana kemunduran Bani Umayyah II?
Aspek kehancuran Andalusia dari berbagai literatur disebabkan oleh adanya konflik dengan Kristen. Pada periode kemunduran Islam, kerajaan-kerajaan Kristen akhirnya dapat menghimpun kekuatan untuk mengenyahkan Islam dari Andalusia, terutama karena kondisi Andalusia yang terpencil secara militer sehingga sulit mendapat bantuan militer kecuali hanya dari Afrika Utara. Faktor krusial lainnya di dalam intern umat Islam telah terdapat perpecahan, terutama masalah yang berkaitan dengan etnis sosial. Tidak adanya mekanisme yang jelas dan suksesi menimbulkan gejolak politik yang melemahkan negara. Dari aspek pengaruh peradaban Andalusia terhadap kebangkitan Eropa, Renaissance adalah dipicu dengan banyaknya kaum terpelajar Eropa yang belajar dari pusat-pusat studi Andalusia, sehingga menyerap berbagai gagasan dan pola pemikiran berbagai tokoh pengetahuan seperti Ibnu Rus, serta berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa melalui terjemahan Arab yang dipelajari, yang kemudian dikonvensi ke bahasa Latin yang pada akhirnya mempercepat terjadinya proses reformasi, rasionalitas hingga pada fase pencerahan di Eropa. Timbulnya semangat orang-orang Eropa untuk menguasai kembali Andalusia. Hal ini merupakan keinginan bangsa Eropa yang sudah lama terpendam. Mereka ingin merebut kembali tanah air mereka dari tangan penguasa Muslim. Akan tetapi keinginan mereka masih belum terlaksana, karena Islam pada waktu itu mempunyai kekuatan besar. Ketika terkuat Islam melemah, ini merupakan kesempatan emas bagi sekelompok komunitas yang tidak senang dengan kedatangan Islam. Penyebab keruntuhan dan kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia disebabkan ada beberapa daerah yang belum diduduki sepenuhnya waktu ekspansi Islam seperti daerah Galicia. Daerah tersebut menjadi pusat Kristen yang kemudian berdirinya kerajaan Kastil dan Aragon yang menjadi basisnya Kristen untuk menyerang kaum muslimin dalam rangka menguasai wilayah kekuasaannya. Sejarah kerajaan Andalusia telah meninggalkan beberapa tempat bersejarah. Meskipun pembersihan Islam berhasil dan jejak Islam tidak terlihat, berikut beberapa peninggalan sejarah kerajaan Islam di Andalusia. Sebuah bangunan megah di Cordoba menjadi salah satu saksi sejarahnya, yaitu Mezquita Cathedral. Cordoba, masing-masing bangunan ini memiliki cerita sejarah. Bagi umat Islam, bangunan masjid yang sekarang diubah menjadi katedral, namun bagi umat Kristen, bangunan ini adalah gereja yang diubah menjadi masjid, kemudian diubah kembali menjadi katedral. Medinat Az-Zahra merupakan reruntuhan kerajaan Islam. Berikut merupakan bangunan dari Medinat Az-Zahra di Cordoba. Selanjutnya terdapat juga Masjid Cordoba yang terdapat di Andalusia. Berikut adalah sebuah cuplikan film dari penaklukan Bani Umayyah II di Andalusia. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا دارا
كلا والبغي جباره. كالسيف كالريح كالموج غزارة، عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة. ماض كالسيف كالريح كالموج غزارة، عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة، يطلقها كبابيل تخرق بالرعب جدارا. لبى بالعزة لما نادى الأقصى ثواره، غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره. نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره، صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا. كالموج غزارة، عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة. ماض كالسيف كالموج غزارة، عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.